Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Hanatalita dengan NIM 28921500142 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Manajerial, estimasi permintaan untuk memenuhi tugas UTS saya. Nah, di sini ada pertanyaan umum tentang estimasi permintaan. Yang pertama, seberapa besar penerimaan perusahaan akan berubah setelah adanya peningkatan harga? Yang kedua, berapa banyak produk yang diminta apabila konsumen naik pendapatannya? Dan yang ketiga, berapa banyak kenaikan penjual apabila perusahaan mengeluarkan biaya iklan dalam jumlah tertentu? Nah, yang keempat, berapa banyak permintaan akan jatuh apabila pesaing menaiki biaya iklan atau menurunkan harga? Nah, kemudian ada masalah identifikasi. Yang pertama, masalah identifikasi merujuk pada beberapa kesulitan menurun kurva permintaan dari data yang ada di pasar. Nah, identifikasi yang kedua yaitu kurva permintaan biasanya diestimasi dari kuantitas dan harga produk dari pasar. Nah, identifikasi yang ketiga akan tetapi kesulitannya adalah waktu, pasar, selera, pendapatan, harga komoditas yang berhubungan selalu berubah. Nah, selanjutnya ada estimasi permintaan pendekatan riset pemasaran. Survei konsumen yaitu mensurvei konsumen bagaimana reaksi THD, jumlah yang diminta jika ada perubahan harga, pendapatan, dan lain-lain menggunakan kuesioner. Yang kedua ada penelitian observasi, pengumpulan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk. Yang ketiga ada klinik konsumen, eksperimen lab di mana partisipan diberi sejumlah uang tertentu dan diminta membelanjakan dalam suatu toko simulasi dan mengamati bagaimana reaksi mereka jika terjadi perubahan harga, pendapatan, selera, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat ada eksperimen pasar. Ini mirip dengan klinik konsumen tetapi dilaksanakan di pasar yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya pengenalan terhadap analisis regresi, pengeluaran iklan atau X dan penjualan atau yang disebut dengan Y. Di situ juga ada scatter diagramnya, persamaan registrasi Y sama dengan A tambah BX. Nah, berikut analisis regresi. Yang pertama ada garis regresi atau line of best fit. Yang kedua ada regresi meminimumkan jumlah dari simpangan kuadrat pada sumbu vertikal atau ET dari setiap titik pada garis regresi tersebut. Nah, yang ketiga ada metode OLS atau ordinary least squares atau metode jumlah kuadrat terkecil. Nah, berikut contoh dari metode OLS atau ordinary least square. Tujuan analisis regresi adalah untuk menghasilkan nilai estimasi A dan B dari garis regresi. YT atau estimasi penjualan tahun T, XT atau estimasi tingkat dari pengeluaran iklan pada tahun. A estimasi nilai A atau titik potong vertikal. B estimasi nilai B atau koefisien. YT yaitu A ditambah BXT. Deviasi dari galat atau ET dari setiap observasi penjualan YT yang berasal dari regresi atau YT, ET sama dengan YT dikurang YT sama dengan YT dikurang A dikurang BXT. Jumlah simpangan kuadrat atau galat atau keseluruhan observasi. Nah, berikut
lanjutan dari estimasi nilai A dan B. Dengan metode estimasi nilai A dan B didapatkan dari meminimumkan jumlah simpangan kuadrat. X dan Y adalah nilai rata-rata dari XT dan YT. Nah, ada juga uji kecocokan model dan kolerasi. Selain menguji signifikasi, kita juga dapat menguji kekuatan variabel penjelas secara keseluruhan. Dari keseluruhan regresasi ini dapat dengan menghitung koefisien determinasi atau R2. Koefisien determinasi dinyatakan sebagai proporsi dari variasi total atau disperse dari variabel terkait yang bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel-variabel bebas atau penjelasan pada regresi. Langkah-langkahnya yaitu decomposition of sum of squares, total variation sama dengan explained variation ditambah unexplained variation. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.